Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Firza Muhammad Mumtaza sebagai Ketua dari tim PBL Sistem Perintah Kerja Lembur dengan nomor identitas proyek PBL IF 302 dengan manajer proyek Bapak Suwono Sebagariang. Anggota kelompok dari tim PBL Sistem Kerja Lembur itu sendiri yaitu ada Fira Susamudin Mumtaza, yaitu saya sendiri sebagai ketua kelompok. Kemudian ada Robiatul Adawiyah Siregar, Siti Ulmi Khairunisa, kemudian ada Putri Hadiati Henry, dan Kevin Rivaldo Panggabean. Isi dari PowerPoint ini ada yang pertama deskripsi proyek, yang kedua luaran, kemudian capaian, histori, kendala, dan yang terakhir kontribusi. Deskripsi proyek. Aplikasi Sistem Lembur Polibatang merupakan sebuah aplikasi berbasis web di mana aplikasi ini memiliki fungsi sebagai wadah untuk membuat dan melihat jadwal lembur karyawan yang diberikan oleh kepala unit. Luaran proyek. Ya, di sini bisa dilihat indeks dan login dari web yang kami buat. Kemudian ada tampilan dashboard awal. Kemudian ada use case dari sistem perintah lembur, di mana ada 3 role user. Yang pertama kepala unit, yang kedua bagian keuangan, dan terakhir karyawan, di mana ketiga user harus login terlebih dahulu untuk bisa mengakses semua aset yang ada. Dari pertama kepala unit, yaitu menambahkan data karyawan, melihat data karyawan, mengubah data karyawan, menghapus data karyawan, mengisi form lembur, melihat data lembur karyawan, mengubah data lembur karyawan, melihat status absensi lembur, melihat data honor, dan melihat detail data honor. Kemudian adapun role yang kedua yaitu bagian keuangan, dapat melihat data karyawan, melihat data honor, melihat data detail honor. Adapun role yang terakhir yaitu karyawan, bisa mengakses melihat data lembur karyawan, mengisi absensi lembur karyawan, melihat data honor, dan melihat detail data honor. Dan yang terakhir yaitu ada IRD, itu sendiri dari sistem perintah kerja lembur. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian indeks. Yang pertama, sistem perintah kerja lembur. Pertama ini adalah indeks dari login, isi username dan password, lalu klik login. Nah, ini adalah tampilan dari kepala unit. Ada dashboard, data lembur, data karyawan, honor, dan lain-lain. Lalu di kepala unit ini terdapat data-data lembur dari karyawan. Di sana ada nomor, nick, nama, jurusan, bagian, tanggal, jam mulai, jam selesai, kegiatan, dan aksi. Di sini dalam aksi ini ada pilihan untuk mendelete data maupun mengedit data. Lalu ada data karyawan yang berisi nick, nama, bagian, nomor HP, kategori, nomor rekening, dan aksi. Dan di situ ada tempat untuk mencari data maupun menambah data karyawan. Lalu ada data honor, berisi nama, tanggal, jam lembur, istirahat lembur, total jam lembur, uang makan, dan keterangan. Ini adalah detail honor lembur karyawan. Di sini ada bulannya dan aksinya, yaitu berisi detail. Lalu ini adalah isi dari buton atau tombol detail honor lembur karyawan. Lalu di sini berisi welcome Pak Rezaki, yaitu kepala unitnya. Yang bisa kita lihat di sini hasil dari absensi lembur tadi, yaitu Feby misalnya tanggal 12 bulan 1, jam masuknya tanggal ada jam masuk awalnya dan juga jam keluarnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai user karyawan. Di sini kita dapat melihat dashboard dari user karyawan. Di sini kita masuk sebagai karyawan IF. Dan di sini ada beberapa fitur, yaitu ada data lembur, honor, dan absen.
Nah, di sini ada tampilan data lembur. Di sini kita masuk sebagai karyawan Feby. Dapat dilihat di sini beberapa kali karyawan Feby mendapatkan perintah lembur mulai dari tanggal 13 September sampai tanggal 8 Desember. Selanjutnya kita ke tampilan data honor. Untuk data honor karyawan Feby ini dapat dilihat per tanggalnya. Untuk info lebih lanjut, karyawan Feby dapat melihat di detail yang terdapat di bagian keterangan. Lalu, jika karyawan Feby mendapatkan perintah lembur, karyawan Feby wajib mengisi absensi. Bagian keuangan. Kita masuk di bagian keuangan IF. Di sini ada dashboard, data karyawan, dan honor. Di bagian data karyawannya ini, ada beberapa karyawan di jurusan IF. Yang pertama itu ada Feby, Beatrice, Faruzaki, dan Robiatul. Lalu kita masuk ke data honor. Karyawan yang telah melakukan lembur, data honornya akan masuk ke dalam sini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya history. Logbook lembur Poli Batam. Perencanaan dimulai dari tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan 8 Desember 2021. Membahas mengenai PBL bersama Menpro, menentukan apakah yang melanjutkan proyek atau membuat baru, mengidentifikasi proyek sebelumnya, membuat fitur baru, mentoring bersama Menpro. Selanjutnya dalaman informasi dimulai dari tanggal 26 Agustus 2021 sampai 10 November 2021. Berdiskusi tentang mengenai PBL yang dilanjutkan atau tidak, mencari tahu tentang dalaman web, berdiskusi dengan perancang web sebelumnya, menemui bagian keuangan, berdiskusi bersama bagian keuangan. Selanjutnya desain, dimulai dari tanggal 5 Oktober 2021 sampai 8 Oktober 2021. Membuat wireframe dan user flow di Figma, membuat mockup tampilan web. Selanjutnya implementasi. Implementasi dimulai dari tanggal 6 September 2021 sampai 16 Desember 2021. Mengubah bagian unit menjadi bagian field bernama bagian, membuat from NIK, ketika diketikkan NIK muncul nama, membuat fitur absen, membuat halaman indeks, merevisi login form, revisi fitur absen, membuat IRD dan use case, progres perhitungan honor, menambahkan bulan dan hari di bagian keuangan, laporan akhir final. Selanjutnya testing. Testing dimulai dari tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan 16 Desember 2021. Mengecek fitur aplikasi, final, task 9, task 10, task 11, task 12. Oke, yang selanjutnya itu kendala yang mengalami kelompok kami. Kendala yang sebelumnya sudah terpecahkan, yang kendala sekarang yaitu tempat dan waktu yang kurang memadai. Yang selanjutnya kontribusi setiap kelompok kami. Yang pertama, Vera susah aja. Pertama, membuat fitur absen atau fitur tambahan. Kedua, mengecek error pada program. Ketiga, poster. Yang keempat, backend. Yang kedua, Siti Ulmi Karunisa yang bekerja yang pertama desain UI, yang kedua merancang PPT, yang ketiga memperbaiki IRD, keempat insert database, yang kelima IV. Kemudian yang ketiga Robiatul Siregar yang bertugas mencari informasi ke bagian keuangan, yang kedua laporan, yang ketiga membuat PPT, yang keempat logbook, yang kelima manual book, yang keenam IV. Selanjutnya Kevin Valo Pangabean, yang pertama mencari referensi front end, yang kedua membuat arsitektur aplikasi, yang ketiga Lofi. Dan Putri Hadiati Henry yang bertugas yang pertama membuat ERD, yang kedua membuat laporan, yang ketiga mencari informasi ke bagian keuangan, yang kelima membuat PT, dan yang keenam insert database. Sekian dari kelompok presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan.